Sampaikan pesan pada seluruh hamba-hambaku, aku lebih dekat dibandingkan urat leher yang melekat pada dirinya. Saya mau tanya pada Anda, apakah urat leher Anda ini, maaf, dilem di leher Anda? Bukan masalah lemnya, sudah nempel terus kemanapun Anda pergi. Ada orang yang kalau mau pergi ke kantor dulu, lepas dulu urat lehernya. Ntar ya, abang mau kantor dulu, simpan sini, nggak bisa. Ya, semua nempel, dia kemanapun pergi, ikut. Dia tidur, ikut. Dia kantor, ikut. Dia makan, ikut. Nempel terus. Kata Allah, saya lebih dekat, lebih lekat dibandingkan urat leher yang nempel di leher kamu itu. Ini fungsi lisak yang pertama, ilsak. Jadi ba ini kenapa disebut dengan ba ilsak? Bagaimana diterapkan pada kalimat bismillah? Ketika Anda mengucapkan kalimat ini, bismillahirrahmanirrahim, maka bukan sekedar ucapkan ba, tapi rasakan Allah sedang berada di dekat kita, lebih dekat daripada urat leher kita. Kalau mengucapkan kalimat bismillahnya begini, maka Anda akan dijaga oleh Allah dari perbuatan maksiat. Anda akan dijaga karena Anda merasa dekat dengan Allah. Orang yang pegang minuman dan mengucapkan bismillah, dia merasa Allah lebih dekat dengan dirinya. Nempel padanya, mengawasi dia. Maka mustahil dia akan menyentuh minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia tahu, diawasi oleh Allah. Kalau dia mengerti dia bekerja, dan saat kerja itu, dia dikawal oleh Allah langsung. Dilihat, diawasi, bahkan dekat pada dirinya. Dan dia merasa dekat dengan Allah. Diawasi Allah. Dia tidak akan memilih pekerjaan yang tidak Allah sukai. Tidak akan korupsi. Tidak akan mencuri. Nggak akan nyogok. Apa nggak malu saat nyogok dilihat Allah? Anda nyogok dilihat manusia saja malu. Nyogok kelihatan manusia malu. Nyogok direkam malu. Apa Anda pikir Allah nggak punya kamera? Canggih kameranya. Dibuka di hari kiamat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Tidak akan ada yang lolos dari kamera Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampak semua sekecil-kecilnya. Berbuat sesuatu yang tak nampak pun pergi ke kamar yang tersembunyi, gemboknya 12, ukur sendiri di dalam, maksiat di dalamnya, nampak. Film Anda akan diputar di hari kiamat. Nampak semuanya. Makanya sebelum wafat diedit dulu tuh gambarnya. Edit adegannya, tobat, lihat-lihat mana. Ingat sama bapak, sama ibu, sama adik, sama kakak, sama istri, sama tetangga. Urutkan dari yang paling dekat sampai yang paling. Edit dari sekarang. Kalau ada suara yang kurang jelas, dubbing. Tempel dengan yang bagus, ganti suaranya. Oh, saya pernah mencela, dubbing, ganti dengan yang baik. Oh, pernah gibah, ganti dengan yang baik. Dari sekarang, saat film itu diputar di hari kiamat, film yang nyata, real, dokumentasi kehidupan kita saat di dunia, maka bangga Anda menghadapinya. Masya Allah. Waduh, adegan ini nih, saya mau ke alisan, dulu nggak ada sendal, saya ngambil nasi pulan. Wah, diputar nggak? Tiba-tiba Anda pernah bertobat. Mendatangi orangnya, pernah minta maaf, ganti sendalnya. Ternyata nggak ada adegan itu. Masya Alhamdulillah. Yang kelihatan cuma sholatnya, Masya Allah. Cuman ta'limnya, doanya, khusyuknya, permohonannya, kenikmatannya, itu yang diputar. Sekarang cuma Anda yang merasakan maksiatnya sendirian. Nanti ketika diputar, semuka langit dan bumi menatap Anda. Oh begini ternyata kelakuannya. Taklim sab pertama ternyata di luar seperti ini dia. Sholat sab pertama ternyata di luarnya begini dia. Di kantornya begini, hartanya haram. Kayak orang paling soleh di rumahnya ternyata bermaksiat. Lihat video-video yang buruk. Datang ke tempat yang tidak semestinya. Izinnya ke kantor, berangkatnya kemana? Itu diputar. Dan yang paling celaka, Anda wafat dalam keadaan itu. Itu yang paling bahaya. Anda tega bermaksiat kepada pasangan Anda. Istri pergi minta izin ke tempat yang bukan semestinya. Suami bilang ke kantor, mampirnya ke tempat lain. Wafat di situ dan di akhirat diputar, nggak sempat tobat lagi. Makanya pikir dulu kalau mau kerjakan apa-apa, inilah rahasianya. Kenapa Nabi katakan setiap perbuatan baik, ucapkan bismillah. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan baik yang tidak disertakan kalimat bismillahirrahmanirrahim maka dia terputus. Apa yang dimaksud terputus? Terputus dari pengawasan dari Allah, terputus nilai pahalanya dan terputus dari keberkahannya. Makanya kalau mau kerjakan sesuatu, coba bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kalimat ini otomatis tidak akan pernah diucapkan dalam konteks maksiat. Berat lisannya. Nggak ada orang maksiat pakai bismillah. Waduh, sendal hilang, pakai itu tuh yang bagus tuh. Takut dosa, pakai bismillah aja. Bisa. Ya. Jelas ya? Nah, jadi ini kalimat pertama. Jadi biasakan setiap mengerjakan sesuatu, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ba-nya ilsaq. Sesuatu yang menghadirkan
kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, usahakan setiap mengerjakan berbagai hal kita merasa disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah hidup kita begini dan merasa Allah dekat dengan kita, maka sudah dijawablah langsung oleh Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika dia punya kebutuhan, seketika aku akan berikan. Itu rahasianya. Makanya ada orang-orang yang saking dekatnya dengan Allah, belum minta sudah dijawab. Belum minta. Belum memohon sudah dikabulkan. Kan saya sering sampaikan, Maryam ada. Ya, Maryam itu kan bukan nabi, bukan rasul, manusia biasa. Kenapa diberi contoh dalam Al-Quran manusia biasa? Supaya kita bisa mengikutinya. Supaya Anda tidak katakan dia kan nabi, ya Allah. Dia kan rasul. Oh, saya manusia biasa. Aku mah apa atuh? Kata Allah, kamu manusia, Maryam manusia, Imran manusia, dia bukan nabi, bukan rasul. Kamu bukan nabi, kamu bukan rasul. Kenapa dia bisa, kamu tidak? Dengan cara apa lagi bisa diterangkan? Maryam ada, Luqman ada, Imran ada, Hannah ada, Asiyah ada. Ada semuanya. Apa yang tidak ada? Karena itu kita turunkan ini sebagai bagian dari contoh kehidupan kita turunkan. Bangun kedekatan dengan Allah. Bangun. Bangun. Coba. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Setelah mengatakan saya dekat, ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka ketika dia punya permohonan, aku kabulkan. Nah, karena itu orang yang bismillah itu maka akan dibuktikan kedekatannya dengan menyembah Allah, beramal soleh. Makanya langsung disusul dengan kalimat falyastajibuli. Ketika saya panggil, cepat respon. Makanya orang-orang yang dekat dengan Allah sebelum dipanggil, dia sudah mendekat. Karena itu orang yang paham bismillahirrahmanirrahim diucapkan 17 kali dalam sehari. Kenapa itu diucapkan? Supaya kita menjadi semakin dekat dengan Allah. Semakin latihan. Anda mengucapkan 17 kali dalam sehari, masa nggak dekat juga? Minimal paham. Orang mengucapkan sekali, belum paham, sekali lagi. Belum ngerti, sekali lagi. Anda 17 kali sehari. Masa nggak paham juga? Masa nggak dekat juga? Saya melakukan pendekatan misalnya ke Abdul. Sekali datang, nggak ketemu, wajar. 2 kali datang, nggak ketemu. 3 kali datang, 17 kali. 17 kali sehari datang. Masa nggak ada yang ketemu? Dapat, saya bisa dapatkan itu. Saya pengen ketemu Abdul. Masih ada lisan. Sekali datang, nggak ada. 2 kali datang, nggak ada. 17 kali, sehari. Tengok lagi, tengok lagi, tengok lagi. Ada. Sekarang nggak dapat, besoknya dapat. Sekarang nggak dapat, besoknya dapat. Anda baca bismillahirrahmanirrahim seumur hidup berapa kali? Masa belum dekat juga dengan Allah? Sehari 17 kali, belum dekat. Besoknya baca lagi. Besok belum dekat, baca lagi. Bertahun-tahun baca, belum dekat juga. Anda butuh berapa waktu lama lagi? Pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan orang baca ini belum dekat dengan Allah? Karena dia tidak paham fungsi huruf ba di dalamnya. Itu poinnya. Makanya rasakan ketika kita mengucapkan itu, rasakan fungsi ba yang kedua. Apa fungsi ba yang kedua itu? Al-musahabah. Satu ilsaq, kedua musahabah. Yang menyertai. Yang hadir bersama kita. Kalau tadi merasa dekat, nempel. Nah, ketika Anda misalnya ingin merasakan nempel, dekat, ingin membangun kedekatan dengan Allah, maka yang pertama, rasakan Allah itu berada dengan kita. Mengawasi kita maksudnya. Dekat dengan kita. Ini yang disebut sifat ihsan yang tadi saya bacakan di hadis Muslim nomor hadis ke-8. Ya, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau itu merasa diawasi oleh Allah walaupun tak mampu untuk melihatnya. Tapi yakinlah Allah ada di dekat Anda, mengawasi Anda. Nah, jadi kalau ingin merasakan kedekatan dengan Allah, rasakan Anda didekati oleh Allah. Rasakan diawasi oleh Allah. Rasakan Allah hadir dekat dengan Anda. Kalaupun tak mampu menatapnya, minimal Anda merasakan itu. Itulah langkah pertama. Jadi kalau ingin merasakan membangun kedekatan dengan Allah, pertama rasakan dulu kata Nabi. Rasakan Anda itu sedang diawasi oleh Allah. Ini gini ya, maaf ya. Ada siswa sedang ujian. Ya, maaf nih. Pengawasnya nggak ada, tapi dia sadar ada CCTV, ada kamera. Kamera itu 17 siswa, jumlah kameranya 17. Setiap meja ada kamera di depannya langsung. Bayangkan, bukan 1, 2, 17 kamera langsung di depannya begini. Nah, pertanyaan saya, apakah anak ini, setiap siswa itu akan nekat untuk mencontek atau tidak? Hah? Mustahil. Kenapa? Karena ada yang merasa mengawasi. Dan dia tidak akan nekat. Ini kameranya ke sini, tutup dulu misalnya. Tetap akan
akan ketahuan, dicek lagi kenapa kamera di situ kosong. Lihat kamera intinya. Oh, dia sengaja memindahkan kamera untuk mengerjakan sesuatu. Maka orang yang merasa diawasi, sekalipun tidak ada bersama dia pengawasnya, dia akan serius untuk mengerjakan tugasnya. Di kantor ada CCTV, dia serius. Di masjid ada CCTV, serius. Saya katakan sekali lagi, CCTV mana yang lebih canggih dibandingkan dengan CCTV Allah Subhanahu wa taala? Dengan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang pertama, jika Anda ingin merasa dekat dengan Allah, rasakan setiap kita mengerjakan sesuatu, Allah pasti mengawasi kita, Allah pasti menyertai kita. Kalau sudah begitu, maka mata tidak akan pakai untuk melihat yang maksiat, tidak akan digunakan. Begitu akan melihat, Allah menyertai saya, malu. Begitu akan bicara yang kotor, Allah mendengar saya, malu. Begitu akan ghibah, ya Allah, sedang dilihat, malu. Malu, malu, malu. Akan melangkahkan kaki dengan sombong, malu. Allah maha tinggi, masa saya sombong? Firaun aja yang kaya sombong tenggelam, saya bukan Firaun, bukan Qarun. Ya. Apapun itu akan ada solusinya. Kalau sudah begitu, maka beramal akan lebih mudah. Itulah ba. Jadi kalau Anda beramalnya cepat, dekat dengan Allah, diawasi, Anda dekat dengan pejabat, akses Anda bisa mudah. Dekat dengan orang yang punya kedudukan, Anda lebih mudah. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah? Apa yang tidak sulit bagi Allah? Yang tidak mudah bagi Allah? Semua mudah. Gak ada yang sulit, mudah semuanya. Nah, maka orang yang baca benar bismillahnya, walaupun tidak menyempurnakan sampai akhirnya, ada orang yang cuma baca bismillahirrahmanirrahim, sembuh penyakit. Saking dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Minum, sembuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rizki, udah. Insyaallah. Sedang haus luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang saya bukan maksudkan yang ini. Hal-hal yang kadang rumit dalam kehidupan. Ada orang hanya mengucapkan bismillah, maka turun keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat ini bukan sekedar diucapkan, tapi bagaimana mengucapkan kalimat ini dengan dasar kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dalam. Paham sampai sini? Jadi saya ingin katakan kalau Anda ucapkan bismillah, 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 tapi kedekatan dengan Allah enggak ada, bagaimana doa bisa dikabulkan? Bagaimana jawaban bisa muncul? Mustahil. Sampai 1000 kali latihan, 2000 kali, 3000 kali. Tapi Anda nggak ada kedekatan dengan Allah. Dan kedekatan itu ditunjukkan langsung kata Allah dengan ibadah. Dia orang yang dekat dengan Allah itu kelihatan ibadahnya. Kelihatan. Yang kedua lewat akhlak. Ingat ya, ingat baik-baik. Pertama, nampak kalimat bismillah itu menunjukkan kedekatan seorang dengan Allah pada ibadah. Lihat sholatnya, lihat sunnahnya, lihat bacaan Qur'annya, lihat tilawahnya, lihat bangun malamnya, lihat doanya. Setelah itu hasil ibadahnya nampak pada akhlak. Karena setiap ibadah itu terkorelasi dengan akhlak. Salat itu ibadah. Apa fungsi salat? Akhlak. Inna salata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Anda salatnya bagus secara syariat fiqih. Rajin kuantitasnya, rajin sunnah dikerjakan, tahajud dikerjakan. Masya Allah, bacaan bagus. Cuman sayang, pendalaman tidak ada. Dampak gak muncul, akhlaknya tidak muncul. Mohon maaf, salat iya, narkoba iya. Salat iya, korupsi iya, ada yang salah. STMJ, salat terus maksiat jalan. Paham ya? Nah, ini bagian yang pertama. Jadi ukurannya kedekatan dengan Allah nampak pada ibadah, terukur lewat akhlak. Itulah ba dalam makna ilsaq wal musahabah.